Nah itu dia sih, penting ya. Memang kalau misalnya anak-anak itu, apalagi masa pertumbuhan, penting sekali untuk menjaga jam tidur anak juga. Betul. Kualitasnya juga harus terjaga untuk masalah tidurnya juga sih ya. Iya, jadi kalau aku sih punya tips, anak ini dibikin capek dulu nih seharian. Jadi malam tidurnya dia akan benar-benar lelap. Terus jadi pas besok paginya lagi kegiatannya dia jadi all out lagi. Dia jadi lebih pintar. Kalau misal si Ren, tipsnya itu sih, memang kalau bisa, kalau misalnya emang ya ada kan tidur siang anak gitu, tapi habis itu jangan sampai sore-sore tidur. Iya Nah benar. itu dipaksakan untuk tidak tidur, diajak main segala macam gitu. Kalau si Ren gitu, tapi kalau udah malam itu semua digelapin. Digelapin semua, jangan ada TV segala macam, jadi nggak ada Anakku cahaya. bisa nyalain lampu loh, No. Oh. Makanya itu ya. Tapi ya kita sebagai orang tua insya Allah lah pasti akan ada cara untuk menemukan bagaimana sih cara yang terbaik untuk anak kita ya. Insya Allah ya. Betul sekali. Selanjutnya kita punya pembahasan tentang mengirimkan doa untuk orang tua. Oh Masya Allah. Apa sih yang dilakukan ketika orang tua kita meninggal ya? Iya, baik, betul tapi setelah yang satu ini tetap di Berita Islami Masa Kini. Amalan yang meringankan dosa orang tua. Pemirsa beriman, anak merupakan titipan dari Allah Ta'ala bagi mereka yang telah menjadi orang tua. Merawat dan membesarkannya merupakan suatu kewajiban yang tak dapat ditawar lagi. Dan pada akhirnya, setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Kita pernah mendengar bahwa anak bisa membatalkan orang tua memasuki surga. Lalu bagaimana sebaliknya? Bisakah anak menyelamatkan orang tuanya? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan, termasuk di antara orang tua dan anak. Kesolehan dan amal baik orang tua memiliki dampak yang besar bagi kesolehan anak-anaknya dan memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, amal-amal jelek dan dosa-dosa besar yang dilakukan orang tua akan berpengaruh jelek terhadap pendidikan anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tentang ayat ini, dalam kitab tafsir At-Tabari, Qatadah berkata, "Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Bantulah mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Apabila kamu melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka tegurlah." Jika orang tua dan anak masih hidup di dunia yang sama, akan mudah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Orang tua bisa berusaha untuk mendidik dan mengajarkan anak untuk melaksanakan segala perintah Allah, atau sebaliknya, anak bisa berusaha mengingatkan orang tua jika memang orang tuanya melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Namun akan lain ceritanya apabila orang tua telah menghadap Sang Khalik terlebih dahulu, apalagi ditambah kekhawatiran yang muncul akan konsekuensi dari dosa-dosa yang dimiliki orang tua. Dalam hubungan orang tua dan anak, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti meski orang tuanya telah meninggal. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad 16059, Abu Daud 5142, Ibnu Majah 3664, disahihkan oleh Al-Hakim. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Melihat kepada usaha dari manusia yang dimaksud dalam firman Allah surat An-Najm ayat 39, di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Hadis riwayat Abu Daud 3528 dan Nasa'i 4451. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ini berarti amalan dari anak yang soleh masih tetap bermanfaat bagi orang tuanya, walaupun sudah berada di liang lahat, karena anak adalah hasil jerih payah orang tua yang pantas mereka nikmati. Selain itu, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa anak soleh yang mendoakan orang tuanya merupakan salah satu perkara yang tidak akan putus amalannya. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta keluarga, juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahmi yang terjalin karena sebab keberadaan mereka. Hadis riwayat Ahmad 16059, Abu Daud 5142, Ibnu Majah 3664, disahihkan oleh Al-Hakim. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surah An-Najm ayat 39. Melihat kepada usaha dari manusia yang dimaksud dalam firman Allah surat An-Najm ayat 39, di antara yang diusahakan oleh manusia adalah anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Hadis riwayat Abu Daud 3528 dan Nasa'i 4451. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ini berarti amalan dari anak yang soleh masih tetap bermanfaat bagi orang tuanya, walaupun sudah berada di liang lahat, karena anak adalah hasil jerih payah orang tua yang pantas mereka nikmati. Selain itu, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa anak soleh yang mendoakan orang tuanya merupakan salah satu perkara yang tidak akan putus amalannya. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bisa memberikan manfaat serta tambahan ilmu. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita serta keluarga, juga menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini bermanfaat sekali untuk kita semua ya, karena memang tadi kita sudah tahu mungkin ya bahwa ada satu hadis yang setiap manusia ketika meninggal itu semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak yang soleh ya, jadi anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Terus ada juga bagaimana kita menjaga hubungan silaturahmi kepada kerabat orang tua kita. Lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya hutang harus kita bayar hutang orang tua kita. Betul ya. Semoga yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Waktunya untuk pamit undur diri, saya Zizi Syahab. Saya Teguh Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.